Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kolam dina ibu, lah kanyang bu, mungkin kanyangan mungkin lah. Ulang balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Ayat ini mungkin sudah hafal bagi bapak dan ibu ya, karena kita sering mendengarkan ceramah yang disampaikan oleh para ustadz selama bulan suci Ramadan. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagimu berpuasa sebagaimana yang diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Puasa itu beberapa hari yang ditentukan, ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu mereka berbuka atau tidak berpuasa, boleh. Marid, safarin. Tetapi mereka harus mengganti pada hari-hari yang lain di luar bulan Ramadan, diganti puasa Bapak Ibu. Barang siapa yang tidak kuat, lemah karena usia, lansia, boleh juga tidak berpuasa tapi membayar fidyah, memberi makan orang miskin yang sebanyak makanan yang dia makan per hari itu. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Puasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Bapak Ibu kami hormati, pertama sekali mari kita persembahkan rasa puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir di Masjid Nurul Ihsan, Komplek Pondok Lampu. Ya, kalau aku tahunya kompleks Skipper, itu kan. Itu yang mau kenal dulu. Pondok Lampu Permai, maaf, tidak jarang itu menengah itu kan. Pondok Lampu Permai, perumahan Pondok Lampu Permai. Dalam rangka acara Marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan Ramadan, welcome to Ramadan. Bahasa kerennya kan, selamat datang bulan Ramadan. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah untuk disampaikan kepada pimpinan umat sedunia, ya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yang mana kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir. Tentu saja ya, bagi orang-orang yang selalu berselawat kepada Rasulullah, kita nanti tunggu syafaatnya. Bapak Ibu kami hormati, hari ini kita sudah berada di akhir-akhir bulan Sya'ban. Tidak beberapa lama lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kalau tidak ada perubahan, ya, mungkin ada di antara kita nanti yang berpuasanya tanggal 13, ada yang puasanya tanggal 12, ada yang puasanya tanggal 14, macam bulan. Ya, silakan sesuai dengan keyakinan kita masing-masing Bapak Ibu. Ya, silakan kita tunggu nanti pengumuman dari Menteri Agama kapan kita berpuasa. Yang tak boleh itu apa Bapak Ibu? Yang tak berpuasa. Silakan. Mau tarawihnya 8 tambah witir 3, silakan. Mau tarawihnya 20 tambah witir 3 juga silakan. Yang tak boleh itu tak tarawih. Kadang-kadang gitu bertangka-tangka lupa Bu. Ya, akhirnya saling tidak bertegur sapa. Jangan terjadi hal seperti itu di perumahan Pondok Labu Permai ini. Tersesuaikan dengan keyakinan kita Bapak Ibu. Bapak Ibu kami hormati, hari begitu cepat berlalu Bapak Ibu. Ya. Baru kemarin rasanya kita berpuasa. Ya, tidak lama lagi kita berpuasa kembali. Baru kepatang rasanya kita sholat tarawih Bapak Ibu, walaupun tarawih itu tahun kepatang banyak kita laksanakan di rumah karena situasi pandemi COVID-19. Sehingga saya tahun kemarin tidak ada keluar di rumah saja. Jadwal yang dari susun sebulan penuh itu tidak terlaksana sama sekali. Apa boleh baut? Ya, situasinya yang tidak mengizinkan. Ya, baru kemarin rasulnya kita Bapak Ibu bari raya, ya Bu. Walaupun kita nak kama-kama di rumah saja, tapi lagi pakai baju baru. Ya, patang rasulnya kita pakai baju baru, Bapak Ibu pulang di bola pakai baju baru si lain. Utang ke patang nak dulu lain. Kalau di bola utang baju baru si lain, apa yang terlalu ada kan? Biarlah Pak nggak apa-apa kan? Sekali setahun. Ya, begitu sampainya. Nah, tahun ini Bapak Ibu kita umat Islam bergembira. Kenapa bergembira? Yang pertama, telah adanya surat edaran dari Menteri Agama SE nomor 3 tahun 2021, ya, bahwa kita untuk tahun ini sudah dibolehkan kembali beribadah seperti biasanya di masjid dan musala. Ya, di poin 5 itu dinyatakan tetap memperhatikan prokes, protokol kesehatan. Nah, itu kita patuhi saja Bapak Ibu, karena kita punya pemimpin, ya, kita patuhi tetap memakai, ya, bawa masker, ya, cuci tangan, ya, sesuaikan dengan situasinya supaya kita aman selamat dalam beribadah. Bapak Ibu kami hormati, ya, kenapa hari begitu cepatnya Bapak Ibu? Ya, karena kita bebas, ya, karena kita tidak terikat, ya, begitu sampai lagi. Kalau kita ingin merasa lamu hari Bapak Ibu, cukup apa? Lalu ibadah nggak semalam, semalam jadinya lamu hari Bapak Ibu. Sehari rasa seminggu rasa sebulan dan seterusnya. Ya begitu. Karena kita merdeka, kita bebas. Begitu cepat hari yang kita rasakan Bapak Ibu kami hormati. Nah, makanya kita umat Islam, ya, bergembira hati dengan datangnya bulan suci Ramadan. Ya, bergembira. Kalau orang beriman, senang hatinya, gembira hatinya dengan datangnya bulan suci Ramadan. Iya gembira Bu. Tanduk gembiranya apa Pak? Ibu-ibu tadi lama bawa nasi. Lama rantang dari rumah, lama
akan rasa tadi menyatakan gembiranya hati kita dengan datangnya bulan suci Ramadan. Tapi Bapak Ibu, ada pula orang yang ibu hatinya, sedih hatinya dengan datangnya bulan suci Ramadan ke Pak Bu. Bapak Ibu hatinya karena dia menganggap Ramadan itu bulan penyiksaan. Dia menganggap Ramadan itu bulan pamer rezeki. Atau bisa dia lontok pagi dan apa lagi? Ya, atau bisa mengambil makanan, minuman pagi hari tidak bisa lain. Kenapa? Tak ada orang yang kembali. Menggali mana? Orang ada orang kembali. Kan ada semua sekali ya. Ibu hatinya. Ada pula Bapak Ibu orang yang biasa-biasa hatinya. Mau datang Ramadan, tak datang Ramadan, no problem. Hanya masalah kecil dan macam. Tak ada masalah apa pun. Datanglah puasa tu, datanglah Ramadan tu ni tak ada apa puasa. Tak datang, alhamdulillah. Itulah apa pun. Tipe apa pun. Mungkin saja tipe orang munafik lah. Mudah-mudahan kita orang beriman, gembira hati yang kita ucapkan marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang dihormati, lalu kenapa kita bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan ini? Ya, yang pertama kata Nabi, ya, kalau orang beriman Bapak Ibu, kau dapat Pak Bu yang 2 bulan itu Ramadan jodahnya, kita sudah beriman. Ya, la ta'lam ummati ma fi Ramadan la tamannu an takuna sanatakunuha Ramadan. Sekiranya umatku tahu keutamaan yang ada di bulan Ramadan itu, maka dia menginginkan yang 12 bulan itu Ramadan semuanya. Kenapa? Yang pertama, lihanal hasanah fihi mujtami'ah wa ta'ah maqbulah wa du'a mustajabah wa sunuba maghfurah. Yang membuat gembira hati itu. Yang pertama, lihanal hasanah fihi mujtami'ah. Semua kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan di Ramadan itu nanti Bapak Ibu, ya, akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak. Ya. Ibadah sunnah ini kita beraja Bapak Ibu sama ya pahalanya di ibadah haji. Itu hebatnya. Dah ada di luar Ramadan. Wa ta'ah maqbulah, ketaatan yang kita kerjakan nanti di bulan Ramadan itu dimakbul oleh Allah, diterima oleh Allah Bapak Ibu. Luar biasa. Wa du'a mustajabah, doa-doa yang kita sampaikan nanti di bulan Ramadan itu langsung diijabah oleh Allah Bapak Ibu. Capek sampainya. Ibarat kita mampu motor di jalan tol Pak. Kalau jalan tol itu bebas hambatan, tak ada nama ambil Pak, capek sampainya. Maka bergunakan waktu kita nanti memperbanyak doa kepada Allah. Ud'uuni astajib lakum, berdoalah engkau kata Allah, pasti akan aku kabulkan. Boleh di bulan Ramadan sudah sembahyang berdoa Bapak Ibu, minta yang perlu kita minta. Yang nampak wazunuba maghfurah, semua dosa-dosa yang pernah kita kerjakan selama ini kecuali dosa besar. Ya, kalau dosa besar tidak. Ya, dosa kecil yang selama ini kita kerjakan, ya, kita minta ampun kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosa kita Bapak Ibu. Ya. Maka Nabi mengatakan, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan penuh dengan keimanan, penuh dengan perhitungan, maka diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Itu puasa. Boleh tambah, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa mendirikan malam-malam Ramadan, sholat tarawih, ya, sholat wajib, sholat tarawih, ya, kemudian berinfak, bersedekah, baca Quran,
dengan penuh keimanan, penuh dengan perhitungan-perhitungan, diampuni dosa-dosa yang berlalu Bapak Ibu. Luar biasa bulan Ramadan yang akan kita tunggu di Bapak Ibu. Yang kelima, wal jannata mustaqaqul lahum. Surga itu rindu Bapak Ibu. Dan biasanya kita rindu masuk surga. Bu, rindu masuk surga, Bu? Lain. Kok ada orang tak rindu Bapak Ibu, aku mungkin setengah ya, setengah kilo ya. Si ini kita tanya Bapak Bu, kita tanya si ini masuk surga? Iya Bapak Ibu ya. Apalagi kita Bapak Ibu rindu kita dengan masuk surga Allah itu. Nah, apakah semua orang bisa masuk ke situ? Tentu saja tidak. Ya, makanya Nabi mengatakan ada hampir golongan orang yang dirindukan surga. Masuklah kita. Ya, wal jannata mustaqaqun ila arba'atin nafarin. 4 golongan orang yang dirindukan surga. Silakan nanti Bapak Ibu kalau ingin itu dirindukan surga. Yang pertama, talil Quran. Yang kedua, wa hafizil lisan. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an. Yang keempat, wa ta'asawum fi sahri Ramadan. Hampir baru. Yang pertama yaitu orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Nah, boleh di bulan Ramadan besok Pak Bu. Jangan sampai itu tidak baca Quran Bapak Ibu. Ya, sudah sholat, ya baca. Ya, mau pagi, mau siang, ya baca. Oh, tu nak bisa baca lagi, mata nak nampak. Pakai kacamata. Oh, tak ada nampak lagi. Panggil anak. Oh, nak jauh di rantau, panggil cucu. Oh, tak ada cucu, panggil anak orang lain. Suruh je mengaji, Pak, awak mendengar. Ya, mendengar saja Bapak Ibu dapat pahala. Bedanya Pak, kalau kita mendengar orang baca Quran, belum tahu dapat pahala gitu lah. Tapi kalau ada orang baca Quran, kita dengar elok, kita dapat pahala Pak. Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza quriyal Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Quran kepada engkau, dengarkan baik-baik agar kamu mendapat rahmat dari Allah. Ku Bapak Ibu, nah biasa kan, apalagi nanti setelah tarawih Bapak Ibu di Jasro di situ besok Pak Bu. Kalau Bu dulu Bapak Ibu waktu ketek-ketek di Kota Padang tuh Bu, nak tanggung loh Pak, sudah babuku tuh Pak. Kebetulan aku tinggal di surau. Sudah kamu Pak, kalau selesai makan ke tiba di pagi ya, lapor lari ke surau. Mana lari ke surau? Mabit mikwan. Kalau aku mabit mikwan, saya capek larinya dia letak dulu. Untuk apa? Baca Quran Pak. Bagaimana? Luar biasa dulu. Kini dah sudah berbuka karena anak-anak lain paika warnet. Oh tak ada warnet, dia masuk ke kamar net. Ya Bu, warnet kini dah tak boleh inam cie-cie, tapi yang paling letak Bu, kamar net. Sudah berbuka Pak, masuk kamar, aku nak keluar-keluar gitu Pak. Kami nak berlari ke surau, mengajar ni untuk baca Quran. Sudah tarawih apa lain itu gue ingkaran Pak. Kulikan ibu-ibu berikan apa-apa. Seorang mengaji, yang lain menyimak. Salahnya kok, ditunjukkan. Itu dulu Pak. Yang lain mendengar, ya kemudian salah perbaiki. Oh kok salah kok, apa. Bertambah ilmu ini Pak. Itu kini akan mulai yang cie-cie. Ibu-ibu sudah tarawih, kamanya pulang, mama di rumah nonton sinetron. Ada si Bu,
sudah TV cari sana toko, habis cari pak. Habis lo kau nasi kan? Ya, awal itu masuk surga kan? Ya, talil Quran. Yang kedua, wa hafizil lisan, orang-orang yang selalu menjaga lidahnya. Apalagi di bulan Ramadan Pak Bu, jangan tadi di sana Bu, puasa dalam tarawih, ujian yojo. Bapak Ibu, ya, oh dia nak keluar di rumah saja lo, ibu di rumah, tapi orang nantang ujian. Pertama tahan, yang kedua tahan, yang ketiga, oh iya tadi laki nak pulang-pulang lo, piti banyak makan sama lado saja, mungkin baju satu Pak. Nah, kalau waktu itu besok datang orang ke rumah mantan ujian. Bentengi diri kita, anak itu katuan, anak seimun. Ya, tarang aja anak seimun. Tarang aja anak seimun. Coba tanya tu itu artinya, ambo lagi berpuasa. Ya, ambo lagi berpuasa. Jadi kalau nak kita layani orang tu bobo, anu paling itu. Tapi kalau ibu layani sampai sore, Pak lupa dia memasak itu. Ya, sehingga dia memasak-masak lupa dia Pak. Dia anak Sulaiman, jaga lidah. Ya, apalagi di bulan suci Ramadan. Ya, berada Pak Bu. Yang ketiga mana? Talil Quran wa hafizil lisan. Yang ketiga wa mut'imil ji'an. Ini orang yang dirindukan surga hanya adanya di bulan Ramadan. Di luar Ramadan tidak ada Bu. Artinya orang-orang yang memberikan perbukaan kepada orang yang berpuasa apabila sampai waktu berbuka. Bapak Bu, magi makan kau orang berbuku Bapak Ibu, itu pahalanya sama di orang yang berpuasa dengan tidak mengurangi ibadah puasa orang tersebut. Nah, kalau ibu-ibu apa-apa ingin dirindukan surga, buat besok ya Bu. Insya Allah 30 hari Pak, silakan ajak orang berbuku ke rumah. Orang pertama tak mana, tak usah dulu. Buat hari kedua, siang orangnya silakan. Ya, apa rencana? Hari ini gua, ambo ajak ketua masjid dulu. Silakan. Yang kedua besok, ambo ajak lu Pak Zul. Silakan. Hari ketiga ajak Zikri, silakan. Ya, hari keempat ajak Ferry, silakan. Hari kelima tak ada lagi ajak Boswa. Kau lagi bisa dulu, Bu. Tapi apa bisa ya? Tak bisa ada Bapak ya. Di rumah tu jarang berbuku. Ya karena jadwal sebulan tu panu jauh-jauh saja ya berbuku di tempat situ. Sampai lalu di situ kayaknya. Apa boleh saya boleh kan? Silakan wabut tinggal siang. Ya itu namanya takjil kan, memberikan perbukaan kepada orang. Ya, luar biasa Bapak Ibu. Yang keempat, waktu asal fi sahri Ramadan. Orang-orang yang taat berpuasa di bulan Ramadan itu nanti surga merindukan dia. Surga rindu Bapak Ibu, luar biasa. Nah, tapi Bapak Ibu kami hormati, puasa itu hanya bisa terlaksana dengan iman. Makanya Allah Bapak Ibu dalam surah Al-Baqarah 182 memanggil orang beriman. Kenapa tidak manusia dipanggil? Kenapa orang Islam dipanggil? Ya, karena tidak semua manusia, karena tidak semua orang Islam yang mampu berpuasa. Kalau sudah beriman, pasti Islam. Kalau Islam, belum tentu beriman. Jadi besok Bapak Ibu, badannya badan, ototnya tanggung Bapak Ibu, tinggi semampai, mantik pagi taluk dua ini. Hari Kamis ni pergi ke pasar Pak Bu, nyo masuk warkel warung kelambu, kapal hilang kaki nampak. Dia lihat kaki ibu, udah gadang kaki dia. Sudah tu berbulu kaki dia lain.
mangkonya apa-apa, ya, apa-apa, mendak, haid tak ada kan, mengandung tak ada, menyusun tak ada Pak Bu. Nah tapi lama dia makan di siang hari Pak Bu. Nah lalu apa yang lama? Bukan badannya yang lama Pak Bu, tapi imannya yang lama. Nah, makanya tidak bisa sembarang. Kalau tidak beriman, tidak akan bisa kita melaksanakan ibadah puasa Bapak Ibu. Nah ini luar biasanya ibadah yang akan kita hadapi nanti Bapak Ibu. Maka harus kita persiapkan mulai dari sekarang. Bapak Ibu yang hormati. Nah Rasulullah Bapak Ibu di akhir-akhir bulan Syawal ini beliau sering mengumpulkan para sahabat-sahabatnya untuk diberikan ilmu, diberikan tausiah, ceramah-ceramah tentang keutamaan bulan Ramadan, tentang istimewanya bulan Ramadan itu, tentang fungsinya Ramadan itu, dan tentang manfaatnya kita berpuasa di bulan Ramadan agar kita termotivasi untuk beribadah. Maka Nabi mengatakan, "Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak." Hai sahabat-sahabatku, akan datang kepadamu bulan Ramadan yang penuh dengan berkah. Alaikum siyama, maka diwajibkan bagimu berpuasa di bulan Ramadan itu, kata Nabi Pak. Yang ketiga, taftahu abwabul jannah. Ya, taftahu abwabul jannah. Di bulan Ramadan itu kata Rasulullah, semua pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar. Tidak ada yang tertutup Pak Bu, dibuka ya Allah, silakan masuk. Ya, watahluku fihi abwaban nar. Semua pintu-pintu neraka ditutup. Watahluku fihi syayatin. Semua setan-setan dibelenggu, dikobek ya Allah Pak Bu, tidak ada yang lebih. Nah, itu Ramadan. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Pada bulan Ramadan itu nanti Allah sediakan satu malam. Barang siapa yang beribadah pada malam hari itu, dia mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nilai pahalanya sama dengan 1000 bulan. 1000 bulan itu Bapak Ibu kalau kita kali-kalian itu lebih kurang 83 tahun. Adakah sampai ukuran 83 tahun? Allahu a'lam. Nah, satu malam yang sangat luar biasa adanya hanya di bulan Ramadan. Dahulu di dua waktu. Man harima khaira faqad harim. Barang siapa yang terhalang maka terhalanglah dia. Mudah-mudahan Bapak Ibu jangan sampai terhalang kita beribadah di surga. Ya, semua halangan itu harus kita buang. Ya. Salat tarawih, tarawih dua awal di anak cucu, ya, nah, jangan sampai terhalang kita. Hanya ada sebulan, ya, yo kolika sampai itu kita bisa 40. Makanya Bapak Ibu jadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang terakhir. Ya, kalau Ramadan terakhir Bapak Ibu tentu kita mau sahur gitu. Bayangkan seolah tahun besok kita nak bertamu di Ramadan ya dong. Itu perumpamaan untuk memotivasi diri kita agar kita serius maksimal dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan yang akan datang. Ini keutamaannya. Kemudian apa istimewanya Ramadan ini? Yang kok disambut kedatangannya diistimewakan karena Ramadan itu merupakan syahrul ibadah, bulan yang penuh dengan ibadah. Maka Nabi mengatakan Ramadan syahri ummati. Ramadan itu bulan umatku. Ya. Kemudian Ramadan itu juga dikatakan syahrul jihad, bulan berjuang melawan
syahrul fath, bulan untuk meraih kemenangan. Ya, makanya Bapak Ibu, di akhir Ramadan masuk bulan Syawal, maka kita umat Islam yang beriman, yang beribadah di bulan Ramadan mengucapkan kalimat minal aidin wal fa'i. Apa artinya, Bu? Bu, minal aidin wal faizin, apa artinya kira-kira? Mohon maaf, itu sambungannya tuh, mah. Iya namanya kan yaudah, itu sambungan kalimat minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Artinya dari itu tuh Pak, tanya baru kasih beritahu nih, Pak. Ya, apa artinya? Itu artinya kembali. Al-faizin, orang yang menang. Jadi minal aidin wal faizin itu artinya kami baru saja kembali. Kembali dari mana? Kembali dari berjuang. Berjuang melawan apa? Melawan hawa nafsu. Mampu kita pertahankan, maka wal faizin, kita termasuk orang-orang yang menang. Ya Bu, besok pas namanya Bu, si Pel mau tanya, so ada itu jawabnya lain. Itu sambungannya tuh mah. Ya udah, selain kan itu kembali. Nah, lalu siapa orang yang mengucapkan ini? Tentu saja orang yang berpuasa, beribadah di Ramadan. Kendak Pak Bu, di akhir Ramadan Pak, nyopai ke seluk ke Bukit Tinggi. Malah pas itu belacu, bani segala baru, kopiah baru, baju baru, seraba baru, sepatu baru, gigi baru. Ibu-ibu jilbab baru, baju baru, kain sarung baru, talang baru, sadonya baru, Pak Bu. Satu Syawal baik kalau saji, baik kalau lapangan, duduk di saf pertama oleh Tuhan. Sudah semuanya minal aidin wal faizin. Sembahyang wajib aduh kan, puasa daklah aduh kan, aduh insyaallah ni Pak. Nah, berarti apa? Dia merayakan hari kekalahannya. Orang bagalak dan manang, inyo bagalak deh kalah. Ya jangan sampai awak galak deh kalah apa. Kalau orang manang galak wajar. Mereka manang, kau tak kalah loh nih. Rugi jadinya. Ya, nanti Bapak Ibu ya. Syahrul fath. Lalu apa fungsinya puasa di bulan Ramadan itu Bapak Ibu? Ya, yang pertama, dengan berpuasa kita bisa Bapak Ibu, itu ada kita memiliki jiwa yang ikhlas. Orang puasa itu ikhlas kok, ikhlas Pak. Ya, kalau ada keikhlasan dalam diri kita Bapak Ibu, percuma kita berpuasa Pak Bu. Ya, jangan sampai terdengar besok sadar awak mintu puasa wadah, sadar awak minantu puasa wadah, anak puasa wadah, tetangga puasa wadah. Kalau itu terjadi Bapak Ibu, berarti puasanya karena orang, berarti gak ikhlas. Ya, tumbuhkan rasa ikhlas. Puasa di bulan Ramadan itu Bapak Ibu mempersatu umat. Ya, ada masuk puasa oleh Pak Bu, ada 5 hari le orang puasa atau 6 hari le Pak Bu, lah nampak persatuan dan kesatuan di komplek Pondok Labu. Iya Pak Bu. Jarang terjadi bentuk tadi itu Bu, Pak. Duduk bersama-sama, makan bersama Pak Bu, jarang terjadi. Bila terjadinya, tuh tadi terjadi kalau menyambut bulan suci Ramadan. Ada masuk Ramadan lepas apa satu gitu. Nah, di suasana setelah berpuasa Bapak Ibu di bulan Ramadan Bapak Ibu, persatuan akan lebih nampak oleh Bapak Ibu. Saya lihat di keluarga apa?
Bu, di luar Ramadan persatuan keluarga agak kurang Pak Bu. Dalam hal makan saja saya lihat Pak. Oh Pak makan, iyo atau biji ambil seorang situ. Oh Pak minum, iyo atau tekmon apa nama Pak? Ambil dikir apa? Sudik Pak. Oh Pak nangis atakan merah ni. Oh Pak nengin takkan biru. Anak saya lagi pakai seorang itu nanti saya sudah ada Pak Bu. Anak pun mikir, anak mereka mikir serang, tapi di Ramadan tak ada tu Pak Bu. Semuanya Allah taidam dibicarakan, iya na Bu. Deh, tanggung dah Pak. Ibu memasak di dapur, apa duduk dan itu sambil membaca buku. Iya, ya goreng karangan apa? Baunya tanggung Pak. Mendekati jam 5:30, nampaklah buta-buta dari meja. Mencari apa yang ada di meja. Lah masak bawang, tak ada meja. Ya, lah masak londe, tak ada di meja. Meja lah penuh Pak. Ada cinggu, ada kola, ada bakwan, tapi kugi, boleh kamu banyak lah penuh. Nasi sambal lengkap sadonya Pak Bu. Luar biasa. Mendekati jam 6, buta lapak dari magah onde-onde. Lagi siapa hari awas onde-onde. Ya, ini agak ada ekor nampak yang saya boleh kan? Anak moyo pasu balik datang. Iya lapak bumi sehingga, bumi kesini. Oh, baru saya lima bumi Pak, nyampe ayu di bawah ni. Sudah ni. Onde-onde nyobain 10. Lapik rugi nyobain 7. Kola abi go piriam, datang go cindu salalik, yang masuk nasi go piriam. Sudah tu datang kamu duduk oleh Pak Bu. Tiba anak sudah maghrib Pak Bu yang masuk mayang. Dan tu duduk oleh konyang. Ya, azan Aisyah, payah terawih, lepas ini payah jual Pak Bu, tapi cari kampung ada ujung. Mana ujung tu bisa terkalung-kalung. Ya, Ustaz ceramah, ada manggung paling ngerti dengan kira manggung yang lodo. Ya boleh ngomong suka pedang panjang, ni manggung panjang ada, itu saya, kalau salah kan? Ya, kenapa orang marah sadonya Pak? Manggung yang bisu ibu bapak, pawin dibagi tiga ibu, seperti tiga untuk nasi, seperti tiga untuk air, seperti tiga untuk udara. Ikut tapi udara api nasi. Ada kepayang maka ya itu namanya puasa pada datang siang berpuasa malam di latihan ya makanya sekedar minum gak segala Pak air mani itu sudah tu makan donde gak dua mereka dua lain sudah tu sembahyang maghrib sudah maghrib makan sekedarnya untuk bangunan tubuh kita tu baiklah kamu saji lain pulang dari masaji kau ampai dah lain. Oh takut awak nak beda cucu, kunci dalam lemari. Ambil kat salah pertama, masuk ke lemari kunci, masuk kunci ke saku. Kalau kita ambil dia cucu, ambil dia anak, orang sembahyang kau pilih yang tinggal kan? Mau pek karena anak tinggal apa tadi kan? Salah awak, mama tak simpan dulu. Ya Bu, silakan. Lah bukan sembahyang lepas. Ya, kenapa kita nak dua lain kita lalu kan? Tu teknik-teknik. Jangan di paslon pertama Bu. Kalau paslon pertama payah ni. Pada berapa lari, pada belah ni dulu. Dan langsung kancang dulu. Kancang langsung payah ni. Dah, itu silakan nanti Bapak Ibu. Ya. Kemudian Bapak Ibu, di samping puasa itu melatih persatuan dan kesatuan, juga Bapak Ibu ya melatih jiwa untuk sabar. Orang puasa, orang sabar Pak Bu. Kalau tidak ada kesabaran, berarti puasa itu sudah mengemana lain. Memang iyo Pak Bu, mengadu orang puasa itu Pak Bu, sama juga mengadu udah lalu. Ya Pak tanda singgung Pak, singgung seketik ini melawan kan? Mereka paling kita
Ya, maka orang berita ini melawan kawan. Makanya anak selimut. Saya lagi berpuasa. Kesabaran harus diminta Bapak Ibu dan Bapak. Kemudian Bapak Ibu yang selanjutnya, benar sampai jam berapa Pak? Sampai sudah Bu. Baik sampai sudah Pak. Kalau sudah itu selesai ya Pak ya. Sabar lalu ibu-ibu kau jadi katakan. Kemudian apa manfaatnya berpuasa itu Pak Bu? Tentu ada manfaatnya. Ya, tidak mungkin tidak ada. Apapun dengan puasa itu kita sakit. Ya. Ada dua manfaatnya. Yang pertama manfaatnya untuk rohani kita. Yang kedua manfaatnya untuk jasmani kita. Kalau untuk rohani Bapak Ibu, puasa itu melatih diri kita untuk disiplin, khususnya dalam penggunaan waktu. Bu Pak, kalau di luar Ramadan Pak Bu, kita aja memakai jam karet. Rampik jam 8, jam 10 itu mulai. Nah, cuk gitu Bapak Ibu. Tapi di bulan Ramadan tidak akan terjadi Pak. Orang patuh dengan waktu. Contoh ibu bapak jago jam mampir lah makan sahur. Sambal lama selalu sedang mampu belum. Yo, tak tanggung capak lewat. Buni lama sambal. Sedang lama-lama makan tadi. Babuni saya ini di masjid Pak. Waktu imsak sudah masuk. Kita lanjut atau berhenti? Berhenti Pak. Begitu patuhnya kita di waktu Pak. Lama bana sambal tak boleh kita lanjut. Ya, menghabiskan berhenti gitu, patuh juga patuh. Oh sampai berbukanya, begitu saya ini berbuka siap lain. Nah, kita minum Pak, kita lapian puasa kita. Ini pernah kita mendengar, beko itu hanya sakitan. Nah apa Pak, kalau itu terjadi, maka kita dah dapat sunatnya Pak. Sunatnya mengakhirkan makan sahur, menyegerakan berbuka. Kalau dapat Pak setelah kita makan sahur tu, bangun saya ini ada masuk waktu imsak. Nah setelah itu kita baca Quran kata Nabi sebanyak 50 ayat tu azan subuh bangun. Perkiraan waktunya banyak 10 menit. Sudah saya ini bangun Pak, azan di masjid itu lebih kurang 10 menit atau 50 ayat baca Quran. Dapat sunatnya Pak Bu. Tu makan sahur, jam berapa makan sahur tu jam sebalik. Pulang tarawih beko jam sebalik sama balik. Hanya rumah kirim ke makan apa? Makan sahur. Macam makan sahur tu. Ada banyak makan malam. Ya. Cari akhirnya Pak. Bagus kok cari awalnya. Itu sunat, ya sunat. Boleh dengan yang manis segala macam. Nah nanti kita sesuaikan. Melatihnya. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua, puasa itu juga mendidik sikap mental. Ya, yang pertama sikap mental jujur. Orang puasa orang jujur. Yang kedua melatih sikap mental kita agar memiliki sifat empati. Apa itu empati? Merasakan apa yang dirasakan orang lain. Solidaritas tinggal rasa. Hebatnya puasa Pak. Kalau kita berpuasa Bapak Ibu hanya sebulan tidak makan, tidak minum di siang hari. Tapi orang-orang yang ada di bawah, fukara orang masakin, itu puasanya lah sebulan, bulan-bulan. Sampai bertahun-tahun, siang tidak makan, malam pun tak makan, tidak. Itulah timbul rasa empati kita Bapak Ibu. Dan puasa itu juga amanah Allah kepada kita Pak. Dilatih, dididik kita untuk memegang amanah. Siang hari Pak, awak seorang di rumah dalam kamar. Nasi awak punya, sambal awak punya Pak. Tak ada orang mencari. Lalu kita makan Bu. Kenapa? Kita sedang memikul beban amanah. Makanya Pak, ya, yang tahu orang yang puasa itu dua. Yang pertama Allah, yang kedua orang itu sendiri. Makanya Allah berdasarkan dalam hadis kursinya as-sawmu li
wa ana ajazibi. Puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Orang bisa ditinju apa? Ya, makanlah 2 piring Pak, ngapain di piringnya kan supaya keluar apa tuh nama mati. Diminta na bosok gini aja kan. Hari yang itu lagi kan awi-awi wa ini aja kan. Padahal 2 kali diminum. Ya, nah bisa ditinju Bapak Ibu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, puasa mendidik ya manfaatnya untuk jasmani. Tadi itu rohani, ini untuk jasmani Pak. Ini pernah Bapak Ibu menangga orang sakit yang berpuasa? Jarang. Ya, di luar Ramadan talape makan di rumah. Di luar Ramadan kurang minum di penyakit hijau. Tapi di luar Ramadan Bapak Ibu tidak makan, mana tiba, tidak minum, tidak ada bahan, bahkan apa-apa yang hebat Ibu. Kalau di luar Ramadan Pak Bu, ambil rokok Pak Bu 2 bungkus sehari. Itu di luar Ramadan. Tapi di luar Ramadan, tidak ada rokok siang hidup Pak Bu. Tapi malam ambil 3 bungkus ini. Ikut sama tidak dah. Ya gila deh kan? Kenapa? Tak dapat siang, malam dia apa? Lawan tu apa? Lawan tu lima ruang. 3 bungkus yang bisa malam. Jatuh jadi bantu juga. Kau dapat tahun kini apa nama rokok? Berhenti mau rokok ini. Baru berhasil tu. Ya, jangan tambah jadi. Ya. Berhenti merokok. Memang berhenti merokok tu payah ke siapa nak merokok. Tapi kalau dia pun dah pernah, kan tu nak rasa lamaan tu kan. Nah, Bapak Ibu, apa kata Nabi? Sumu tasihu, puasalah kamu agar sehat. Ya, dan ada sakit sehat orang berpuasa Pak Bu. Kalau badan overweight, kelebih balik badan, puasalah kurang lebih tu. Tekan darah tinggi, puasalah cegah ini Bapak. Banyak yang bisa dicegah ini puasa Bapak Ibu, luar biasa. Nah, kalau kita baca sejarah Bapak Ibu, Nabi jarang sakitnya Pak. Ya, dulu orang Islam jarang sakitnya Bu. Kini namanya semakin banyak orang sakit, semakin banyak orang sakit. Dulu jarang Pak Bu. Ada ceritanya Pak Bu. Suatu ketika Nabi dia siapa lagi dia? Raja Mesir. Karena hebatnya hubungan Rasulullah dengan Raja Mesir itu, maka beliau diberikan hadiah kenegaraan. Ada 3 hadiahnya. Yang pertama, Nabi diberikan seekor onta. Onta tadi dijadikan kendaraan Nabi. Yang kedua, Nabi diberikan seorang budak wanita. Ya, budaknya merancak anak baru Pak. Ya, budak dari negro, rambut kali tiang, kuning hitam tanian. Oi, gigi itu nampak Pak Bu. Orang negro. Siapa namanya? Maria Al-Qibtiyah. Budak tadi diangkat derajatnya oleh Nabi Pak. Aku hebatnya Nabi Muhammad Pak. Budak waktu itu dianggap orang yang tak ada artinya, tak ada gunanya. Tapi diangkat derajatnya oleh Nabi Pak Bu. Pasalnya dinikahi budak tadi Bapak Ibu. Akhirnya menjadilah Ummul Mukminin. Dari budak tadi, dari Maria tadi lahirlah seorang anak namanya Ibrahim. Ku anak Nabi Jo Maria Al-Qibtiyah. Bu, mana anak Nabi Jo Khadijah? Bagus. Bu, bara anak Ayu Ting Ting. Siapa namanya? Bu, siapa nama anak Ayu Ting Ting? Bilqis si ibu tu. Tahu ibu tu kan? Bilqis je. Anak Ayu Ting Ting ciek pula macam ibu. Siapa namanya? Bilqis. Anak Nabi juga dijawab bara 6. Bara laki-laki 2. Bara bagusi. Sampai siapa namanya? Ya ada 2 laki-laki ya sampai padu
si Qasim Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Silakan Bu Pak dapet nama anak Nabi dia dapat aduh. Tapi anak Nabi dia sampai dah dapet belum nama dia Pak. Wah, anak tim sikit sana namanya Bilqis. Ibu. Ya. Jadi yang ketiga, Nabi dia seorang tabib atau dokter. Tabib tadi Bapak Ibu lengket dengan Nabi Pak. Di mana Nabi, di situ ada tabib. Nabi berapa tabib bayi dapat Bu. Kenapa? Tabib tadi menjaga Nabi. Kok Nabi sakit, diubah. Kok Nabi kena panah, betul? Diubah dia tabib tadi Bapak Ibu. Begitu dakiknya tabib yo Nabi Pak, bagaikan jin dan jun. Di mana ada jin? Situ ada jun. Ya nak, itu dakiknya. Tapi Bapak Ibu, sekian bulan tabib tadi bersama Nabi Pak Bu, jenuh tabib tadi Pak. Kenapa jenuh? Karena tabib tadi jarang nyoba karajo Pak. Ya, kalau dokter tabib tugasnya mau orang sakit, tapi tidak ada orang sakit waktu itu dong. Nabi pun tidak pernah sakit loh. Akhirnya atas tabib tadi, ya Rasul, kembalikan saya ke Mesir. Untuk apa mana di situ? Tidak ada karajo, tidak ada orang Islam yang sakit loh. Dan engkau pun tidak pernah sakit. Oh kecil tabib tadi Pak Bu. Apa cik Nabi? Wahai tabib, nahnu qaum la ta'kulun hatta najua, idza akalna la nasba'a. Wahai tabib, kami nahnu qaum, kami suatu kaum la ta'kulun, tidak akan makan sebelum lapar. Idza akalna la nasba'a, dan apabila kami makan tidak berlebih-lebihan. Ikut nambah Nabi sehat Pak Bu. Beda awak. Awak apa namanya? TSD, Talantak Santuang Tarwis. Baik pada basi di luar, ansa basi di dalam. Ndak muwe, muwean tak sampai mutah. Kok Bapak Ibu. Akhirnya lapar deh Pak Nabi tak? Ya, apa itulah mantunya Nabi itu sehat Bapak Ibu, luar biasa. Ya, silakan mari kita contoh bagaimana kehidupan Nabi. Ya, semuanya menjadi uswatun bagi kita. Cara makan, cara lalu, cara berjalan, sama juga itu pada Nabi. Nah, Bapak Ibu kami hormati, kalau di malam, ya, jam 9:05, nah kita pasingkit. Agar kita mendapatkan keutamaan, keistimewaan, ya, manfaat puasa bulan Ramadan itu Bapak Ibu, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, pelajari ilmu tentang puasa. Karena puasa itu kan ya sekali setahun, sebulan sekali setahun. Tentu saja kita banyak lupa. Nah, buka buku balik fikih tentang puasa. Ya, baca apa syarat puasa. Kalau syarat itu ada satu Pak. Yang ada di situ Bapak Ibu dan mencukupi syaratnya. Ya, kecuali ada anak gede Pak. Ya, ada semua tuh ini badannya gede nah. Oh puasa itu lancar. Ya, asalnya Islam balik berakal, sehat jasmani dan rohani, bermukim. Bermukim itu artinya menampik tinggal di situ, tidak perjalanan. Itu syarat itu. Oh contohnya Bapak Ibu besok kata puasa, maaf 3 kilo. Anak siapa soal? Berarti tidak sadar. Ibu-ibu, oh 3 men, tidak siapa soleh. Ukur dia lain. Jadi boroti. Oh setengah puasa raja mampik ibu tamu baku tanggung mah anak sah. Lapin dia lain. Ganti besok. Nah itu Bapak Ibu ya. Ada
rukhsah dan keringanan bisa dibayar. Tapi kalau tidak bisa dibayar, iyalah. Tapi Allah itu memberikan keringanan kepada ibu-ibu, khusus ibu-ibu kayak apa-apa, itu tidak ada tuh, kecuali sakit, kecuali musafir, kecuali lansia. Tidak kalau tidak kuat berpuasa, aku boleh. Lain daripada itu, tidak ada halangan. Bapak Ibu, ilmu. Kemudian pelajaran lagi, apa sunnahnya, apa makruhnya berpuasa, apa yang batalkan puasa. Yang tidak kalah pentingnya, tahu dengan rukunnya. Bu, Pak, rukun sholat barang 3 balik, rukun puasa 2. Yang pertama, yang kedua, terus tahu Bapak Ibu, dan Ibu sudah tahu. Niat, bila kita berniat, ya, ada kata-kata esok hari, nawaitu sauma ghadin. Maghadin itu artinya esok hari. Nah, kalau esok hari bila kita pasang niat. Nah, tentu sebelumnya, ya, jangan lupa ya, innamal a'malu binniyat. Tidak sah para jawab kalau tidak berniat. Rukun Bapak Ibu. Nah, yang kedua menahan gitu dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, itu waktu untuk kita berpuasa besok. Itu pertama. Yang kedua Bapak Ibu, persiapkan materi. Nah, apa materi? Uang, duit. Ya, duit. Duit itu banyak artinya. Pitih jual. Nah, duit, doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Nah, itu saya kira D, duit, B, doa, U, usaha, I, ikhtiar, T, tawakal. Persiapkan materi kita Bapak Ibu. Sebelum bulan kita bergerajul batang Bapak Ibu, tentulah tak kumpul banyak seketiknya. Bangunan bisa untuk sebulan. Jadi kita tak payah-payah Bapak Ibu. Untuk sedekah ada, untuk infak ada, untuk berzakat ada, untuk beli baju baru ada. Apa itu lagi? Lewat celengan berkorban di masa jika, lagi isi. Ya, jangan kita lewatkan saja. Karena kita tak punya persiapan. Nah, kalau 10.000, isi 50.000. Apa ni Allah ada? Fikir dengan baik ya kan? Ya. Oh, tak ada berarti 10, berarti 50 dia. Pahalanya belum ada. Nah, itu duit. Kemudian persiapkan program dan perencanaan. Program gitu, rencana gitu. Ada besok puasa besok kok dapat yo tamat Quran 30 juz. Nah, itu rencana apa? Harus pakai rencana gitu. Kok dapat yo tamat daknya Quran. Kok dapat daknya yo sholat tarawih itu sampai 32. Jangan sampai kurang kecuali ibu. Ya, itu rencana apa? Mulai dari sekarang. Ya, yang tidak kalah penting yang terakhir, apa sedikit saja Bapak Ibu, ya, perbaikilah hubungan. Nah, perbaiki hubungan. Lalu hubungan dengan siapa? Hah? Ali Imran surat 3 balik. Duribat alaihimu zillatu aynama suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Manusia itu akan celaka di mana saja dia berada. Kalau tidak mengadakan hubungan yang pertama dengan Allah. Ya, dengan Allah Bapak Ibu. 5 kali sehari semalam kita berhubungan dengan Allah. Namanya sholat. Ya Bu. Nah, sholat itu mengecek awak atau enggak tuh? Cuma ada Allah tuh mengecek. Ada kita baca Pak Bu baca ya Allah. Ya tidak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Artinya segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Azza wa Allah, hamidani abdi, hambaku memujiku. Ini jawab Allah. Ar-Rahmanir Rahim.
pengasih dan penyayang. Asna alayya abdi, hambaku kembali memujiku. Kalau dijawab dalam Maliki yaumiddin, yang menguasai hari kemudian. Majadani abdi, hambaku mengagungkan aku. Dijamin kali Bapak Ibu. Maka kita berdialog dengan Allah. Ya, waktu baca Fatihah itu Bapak Ibu, jangan kita terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Boleh salah membaca, salah arti. Tinggalnya tasdiknya ciri Pak Bu lah salah arti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya? Kepada matahari pagi kami menyembah, dan kepada matahari pagi kami minta tolong. Ini kita tolongnya Pak. Tinggalnya tasdik iya, kan beda loh. Maka tadi Allah akan jawab kepada Bapak Ibu setiap apa yang kita baca dalam salat tersebut. Perbaiki hubung kita. Salat 5 waktu sehari semalam, selama ini mungkin centang perenang saja. Perbaiki. Yang kedua, perbaiki hubungan dengan sesama manusia. Siapa manusianya? Yang pertama, tentu saja seorang anak yang selalu berhubungan dengan orang tuanya. Dari bukan dari kita Pak, dari dalam perut ibu awak dulu sampai 6 bulan 10 hari Pak Bu, lalai kita ke dunia, disusukan di ibu awak. Ya, lah sampai umur kini Pak Bu, lebaran banyak kesalahan kita dah tengok dah wahai. Orang tua pun dah ada lain. Kalau dah ada, berarti Allah panggil. Meninggal namanya. Apa kita kerjakan? Doakan. Allahumma firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan. Orang tahu kuburannya, dia masih ada, silakan datang ziarah namanya. Ya, ziarah, menziarahi. Ya, tanda baktinya kita kepada orang tua kita. Masih duitnya, kesempatan Pak. Yang jawab dengan tahu, kirim SMS, kirim WA, pakai video call. Mengecek dengan tu, Pak, ya, apa siapa? Jangan tipu orang ke pasok, dah awak ke pasok. Pasok Pak orang ke pasok, Pak awak. Orangnya ke pasok, Pak awak dulu ke pasok. Ya Pak, maaf ya, orang ke pasok Pak. Dan orangnya awak ke pasok Pak. Tolong Pak ya. Kalau orangnya ke pasok, berarti awak mendoakan awak tidak ke pasok lagi kan? Ubah kata-kata itu. Awak nak ke pasok, tak orang ke pasok. Gue sore orang tua Bapak Ibu, banyak dosa gitu Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, minta maaf antara istri dengan suami. Dia banyak salah iyo Pak, mana banyak salah istri atau salah suami? Apa tadi nampak dulu? Kok diam Pak? Maksudnya Ibu, mana banyak salah suami atau istri? Banyak suami istri Pak. Iya banyak salah Pak. Tapi Bapak Ibu, masing-masing itu ada salah. Iya tak? Suami bersalah, istri bersalah. Itu namanya kita manusia. Yang tak ada kita ada masalah ya Pak Bu. Tapi kesalahan tadi ada sebabnya. Pasti ada sebabnya. Istri bersalah ke suami bisa saja. Salahnya tidak melayani suami dengan baik. Kenapa tidak dilayani? Tidak lagi. Iya kenapa? Apa yang tidak dilayani Pak? Pagi hidang makanan, minum kopi, segala macam. Minta banyak Pak, pikir lagi tu. Yang bagaimana? Cuma dari balik. Ya, kenapa anda minta bayar saja? Agina, ibu itu salah. Ya, kita masing-masing punya kesalahan. Nah, kesempatan kita Bapak Ibu, ya saling memberikan maaf dan meminta maaf. Meminta maaf, bagi maaf Bapak Ibu, bukan hanya kapuaso saja, bukan hanya sedarayo saja. Ibu salah banyak-banyak Bapak Ibu, besok bila dimaafkan, besok dah kapuaso. Bila minta maaf, besok sedarayo halal bihalal, itu salah. Ya, kapan ada waktunya, kita minta maaf.
yang mudah minta maaf atau magi maaf? Magi maaf cikgu kok minta maaf. Kadang-kadang lu kata-kata Pak tiada maaf bagimu. Oh nih, awak lah bani dari rumah minta maaf Pak. Tiba di situ tiada maaf bagimu. Biarlah Bu. Kalau ibu apa lah bani minta maaf, tidak dimaafkan diulang dulu. Itu nak kerja awak itu. Ya itu saya itu. Ya. Tadi ibu mengenci ada mudah bagi maaf. Kalau mudah bagi maaf Bapak Ibu, cari sikon, situasi dan kondisi. Tidak saja itu orang bisa bagi maaf loh. Ya nak, bagi contoh ibu cik, ibu pergi ke pasar pakai sepeda motor, belok ke suuk. Kalau belok ke suuk berarti kita tiba di tengah jalan. Tiba di situ cari ke spion, nampak orang di belakang, tidak diwa loh, luri balik. Nampak dua kok, belok pulau balik tanpa mencari ke belakang, tahu-tahu tiba seorang pemuda Pak dengan kecepatan tinggi, nyontak Honda ibu dari belakang. Honda baca-baca patah-patah sambil Pak. Kan yang berdarah, hidung berdarah, gigi tak kalimu. Patah lo kaki Bapak Ibu, awak tak tungkui di situ Anak muda tadi, nyoinya dah baru nyatakan Hondanya, nyoturi awak. Oh ibu, dah sama jo, dia duduk, apa nama ibu? Ya ibu makan. Aku selalu tapi naik tadi. Tapi naik moga tadi jujurnya minta maaf. Yang orang usah begitu. Ibu berdarah, kalian berdarah gigi dan dari moga. Kalau ibu anak muda tadi minta maaf, aku jawab lama dia baik. Kalian dan ibu dan gigi dan moga dan, aku tak mau. Yo tak ada maaf dong. Kan yo apa? Bu Amu ibu memaafkan perempuan itu Bu ada tugas polisi dia. Kenapa tak selesai ya? Tapi dia tak selesai tadi, akhirnya bakunya kunjui. Nah, sikonnya situasi kondisinya tidak mengizinkan waktu itu. Awalnya apa? Orang yang salah tadi Bu, jadi saat itu dia minta maaf. Kok iya orang yang salah, akui kesalahan. Nan sakit ibe, nan rusak di pelok, angguit sulit perdamaian, baru ada kata maaf. Ya nama, itu namanya lama diawak. Katuju diulang, dan lama diawak saja. Orang masih tertungkui situ. Gigi masih banyak serah di aspal. Awal lama ini minta maaf kan? Aku nak masuk dapat. Kenapa? Ada yang dirugikan di situ, rugi material. Ya. Kalau uji material, tentu ada perhitungannya. Ya nak Bu? Ibu tadi ngumplah, aku ibu mandi mau tu ibu dua jempol. Ibu di rumah kadang-kadang dapat. Kau mau apa dia? Jangan kau siapa lah, kan? Oh, lalu kadang-kadang mau ibu kan. Tujuan awak elok, tapi kadang-kadang dengan suami. Iya Bu. Enjoy kan? Nah, itu untuk istri dan suami. Silakan itu Bapak Ibu. Bahasanya aturnya cerai-cerai di rumah. Ya tak perlu tujuan. Nah terakhir, saling meminta maaf antara tetangga dengan tetangga, karib kerabat, sanak saudara, handai tolan, kepala lupaku. Apalagi kita tinggal di komplek Bapak Ibu, perumahan, jaraknya hanya dinding-dinding saja. Nah, mungkin saja kita baru banyak salah. Ya, mancani orang tawa, lain pun. Ya, orang mancani tawa, orang malah sojo kan, kadang lah terbesik di hati. Banyak. Ya, kadang-kadang ayah bawa masuk ke rumah tangga, boyo, anak bercakap, boyo. Jadi banyak permasalahan. Nah hari ini Bapak Ibu, agar puasa kita bermakna, diterima oleh Allah, nah kita selesaikan yang masuk, yang datang bulan suci, kita menyambut pun dengan hati dan suci. Sucikan badan, sucikan hati. Bersih
bersihkan badan, bersihkan hati. Nah, untuk membersihkan badan, Bapak Ibu, nak para pulau itu pergi ke Kota Padang loh. Itu apa? Saya bisuran akhir-akhir hari Minggu besok kan? Bapak Anam setengah lubuk. Anam setengah lubuk panu di Kota Padang. Mulai dari lubuk Baraku, lubuk Binturun, lubuk Buayo, lubuk Alai, lubuk Mata Buciang. Ada setengah lubuknya Pak. Namanya itu. Nah setengah itu namanya lubuk Tingguruang. Kan Yona, boleh namanya Kerangi, setengah namanya Tingguruang. Panu ada orang Pak, mana orang kasih turun, Pai, Balunau. Iya Bali mau atau Balunau? Mandi di selubuk bersatu komisi laki-laki Pak, di situ yang mana di situ yang manudah, di situ yang penampan, di situ yang takkan kuit Pak Bu. Lapa campur di hari itu Bapak Ibu. Barang siapa kotor? Kumuh Pak Bu. Nggak usah pula kita pergi ke Kota Padang. Di rumah saja masuk ke dalam bak. Barangnya di situ Bapak Ibu, Bali limau besok ke depan dua. Harus punya teman. Ya, ke Padang tuh mobil satu. Resikonya lain. Apa yang Pak itu mudah mudi Pak Bu. Nah, kalau ada apa-apa ibu punya anak-anak gadis, anak bujang, simpanlah kunci Honda untuk sementara dulu. Dia lagi kunci Honda anak. Anu dia lah janji Pak. Nyobai Pak, dubu-dubu dengan dua Kota Padang. Nah pulang malam Pak Bu. Badua laki-laki di polusi, nang ketiga setan. Nah, itu bahayanya Pak. Itu kecelakaan Miko. Nah, ya kan? Nah dicari ke Padang tuh punya pai mandi. Pai mandi di rumah saja lah, nggak boleh ke Padang tuh mandi. Ya Pak Bu ya, nah itu ya bersihkan badan, bersihkan hati kita. Karena kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Nah Bapak Ibu, ada itu dapat mau sampaikan. Dan yang terakhir, Ambo minta waktu lebih kurang 1 menit Pak Bu. Ambo akan ambil